telak bahasa merupakan kegiatan membaca yang dilakukan untuk mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan suatu gagasan. Bahasa yang digunakan penulis dapat bervariasi, bisa melalui sarana-sarana sastra dan simbol tertentu. Seperti yang saya pahami, yang dimaksudkan dalam pengertian ini adalah agar kita dapat mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan oleh para penulis dalam karya ilmiah maupun karya-karya sastra, serta simbol-simbol yang mereka gunakan atau tanda yang digunakan. Tujuan membaca bahasa: 1. Memperbesar daya kata. Memperbesar daya kata yaitu yang dimaksudkan untuk memperbesar daya kata. Ketika kita membaca, maka kita akan mengetahui kata-kata yang dituliskan dalam sebuah tulisan yang kita baca. Untuk itu, kita dapat menampung sebanyak mungkin di dalam memori kita untuk menyimpan daya kata tersebut, kata-kata baru yang belum kita ketahui. Dengan judul membaca telaah. Pada bagian A, ragam-ragam bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu bahasa formal atau bahasa resmi, yaitu bahasa yang dipakai pada saat resmi, misalnya pidato kenegaraan dan tajuk rencana di koran terkenal. Yang pertama, bahasa informal atau bahasa tidak resmi, yaitu bahasa yang dipakai pada situasi yang tidak resmi, misalnya bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi kami, bahasa ilmiah dan bahasa sastra, memperbincangkan perbedaan penggunaan bahasa dalam karya ilmiah dan karya sastra. Makna, maka pada dasarnya kita memperbincangkan masalah konotasi dan denotasi dalam kegiatan menulis. Bahasa ilmiah pada umumnya bersifat denotatif dan bahasa sastra pada umumnya bersifat konotatif. Terima kasih. Gaya bahasa dalam konotatif bahasa sastra yang melibatkan emosi dan nilai-nilai, maka dalam pembacaan suatu karya sastra haruslah terlebih dahulu diperbaiki dengan pengetahuan dan gaya bahasa. Berdasarkan materi yang sudah kami paparkan, jadi kami mengambil kesimpulan bahwa membaca telaah bahasa yaitu suatu bacaan menurut kritikan, pemahaman, karakter, berpikir secara keterampilan mengenai ide-ide yang tersirat dalam bahasa dan bacaan yang dimiliki sifat rohani, sedangkan membaca telaah bahasa memiliki sifat jasmani.